Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidil malaikati wal insi wal jinni ajma'in, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, marilah kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah cerita para nabi dan rasul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Kemudian juga disebutkan kisah Fir'aun dengan kesombongannya di dalam surah Al-Mu'min ayat 36 sampai ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Dan berkatalah Fir'aun, wahai Haman. Haman ini apa ya bahasa kitanya, menterinya, menteri apa, pembangunan lah ya, karena Haman ini yang membangun istana Fir'aun. Jadi di kisah Fir'aun ini ada 3 orang yang apa namanya itu, yang kejam, yang membangkang. Pertama Fir'aun sebutkan ya kebangkangannya. Kemudian si Haman, ini Haman arsiteknya atau tukang pembangunannya, kepala pembangunannya si Fir'aun. Yang ketiga Qarun. Ini tiga-tiganya satu zaman dengan Nabi Musa dan juga satu zaman dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun raja yang zalim mengaku Tuhan, kalau Haman ini ya membantu pembangunan kerajaan di Mesir. Kalau Qarun adalah orang yang kaya raya, yang dulunya miskin kemudian jadi kaya raya, dan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala karena dia tidak mau membayar zakat. Ceritanya panjang Qarun, mungkin nanti ada cerita khusus ya. Berkatalah Fir'aun, wahai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit. Jadi Fir'aun kepingin dibangunkan bangunan tinggi supaya aku dapat melihat Tuhannya Nabi Musa. Fir'aun ini mikir Tuhan Nabi Musa ini Allah Ta'ala, Tuhan kita itu ada di langit. Aku mau naik ke langit. Makanya tidak boleh kita memahami Allah itu ada di langit. Kita sudah berapa kali terangkan di sini.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai dengan makhluk apapun juga, baik di dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam afal perbuatannya, dalam asmanya, nama-namanya. Tidak ada menyamai kepada semua itu. Lalu bagaimana Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah yang bernama Rahman istawa di arasnya. Kalau orang Wahabi Salafika menyatakan istawa ini artinya Allah menduduki aras. Menduduki aras katanya. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah mendasarkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir tadi, kita menyatakan bukan Allah duduk di atas aras, tapi istawa itu bermakna ista'la, artinya menguasai aras. Contoh ringan seperti ini umpama, nanti tahun 2024 Februari berapa? 14 Februari 2024 kita semuanya akan mengadakan pencoblosan kepresidenan. Untuk calon-calon nanti menduduki kursi presiden, kursi kepresidenan dan kursi wakil presiden. Apakah yang dimaksud disebutkan itu kursinya? Kursi? Kalau kursi presiden mungkin di antara kita banyak yang mampu bisa beli itu. Berapa sih harga kursi presiden itu? Anggaplah paling banter umpama 50 juta. Banyak orang-orang kaya yang bisa membeli harga bangku bisa sampai 50 juta. Tapi yang dimaksud bukan kursinya, tapi yang dimaksud adalah kedudukannya. Kursi kepresidenan maksudnya kedudukan presiden. Begitu juga Maha Suci Allah, kalau ada yang mengatakan Allah duduk di atas aras, ini nggak boleh. Kalau kita mengatakan demikian berarti kita, kata ulama, sudah masuk dalam syirik fil dzat, menyekutukan Allah di dalam dzatnya. Jadi seakan-akan Allah punya tempat duduk. Kalau seandainya dikatakan Allah duduk di atas aras, nanti timbul pertanyaan. Ketika Allah masih sendiri, belum ada Allah menciptakan apapun juga, di mana aras? Di mana Allah? Ketika Allah belum menciptakan aras, di mana Allah? Jadi arti yang sebenarnya itu bukan duduk, namun menguasai. Menduduki kursi DPR bukan kursinya, tapi kedudukan jabatannya itu. Nah, kemudian timbul nanti permasalahan, kalau seandainya Allah dikatakan di langit, lalu bagaimana dengan ayat Allah? Nabi Ibrahim berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan bertemu dengan Tuhanku dan aku minta petunjuk, Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Apakah Nabi Ibrahim pergi ke langit ketika bertemu dengan Allah Ta'ala? Tidak. Nabi Ibrahim justru datang ke Palestina. Datang ke Palestina, Masjid Aqsa. Begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa ketika bermunajat dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa enggak naik ke langit. Nabi Musa bermunajat kepada Allah Ta'ala di Tur Sina, di Gunung Sinai. Gunung Sinai itu ada di antara Mesir dengan Palestina. Kalau orang yang berangkat ke Palestina biasanya melewati Gunung Sinai itu. Oh, lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Waktu Isra dan Mi'raj Nabi kita naik ke langit, bertemu dengan Allah Ta'ala. Gimana jawabannya? Nah, perhatikan ini supaya nggak salah paham. Sekali lagi, Maha Suci Allah, Allah tidak berhajat dengan tempat. Lalu gimana jawabannya itu? Jawabannya adalah langit itu bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Muhammad.
Tempatnya Nabi Musa di Gunung Sinai. Tempatnya Nabi Ibrahim di Baitul Maqdis. Tempatnya kita kalau ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, tempatnya kita di mana? Di masjid. Yang paling mulia adalah Masjidil Haram. Itu tempat kita. Jadi kalau seandainya dikatakan Allah di langit, Pak, bagaimana dengan ayat tadi itu? Ayat yang menerangkan Allah di bumi, Allah bertemu dengan Nabi Musa di Gunung Sinai. Gimana ini? Jawabannya adalah itu bukan tempatnya Allah, tapi tempat-tempat kita semuanya. Nah, itu tuh yang paling enak jawabannya. Nah, jadi kalau ada orang yang memahami Allah itu di atas langit, itu sama pemahamannya Firaun. Sama dengan pemahamannya Firaun. Kenapa? Kata Firaun, wa inni fa'attali'a ila ilahi Musa. Aku kepingin bertemu dengan Tuhannya Nabi Musa yang ada di atas langit. Nah, Firaun tuh pemahamannya Firaun menyangka bahwa Tuhannya Nabi Musa ini Allah Ta'ala itu ada di langit. Nah, salah kaprah itu Firaun tadi. Supaya aku dapat melihat Tuhan Nabi Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Benar enggak Tuhannya Nabi Musa di langit? Aku mau naik ke atas, aku mau nyangka ke sana. Gitu ya. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Ala kulli hal, orang yang menyangka Allah itu ada di langit itu sama dengan pemahamannya Fir'aun, dan Fir'aun adalah sesat. Dikatakan tadi, wa ma kaidul fir'auna illa fi tabab, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Jadi orang yang menyangka Allah di atas langit sama kayak pemahamannya Fir'aun, dan itu akan membawa tipu daya, dan tipu daya akan membawa kerugian bagi dia. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 38. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'uqidni ya hamanu 'ala at-tini فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Dan berkatalah Fir'aun, wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Nabi Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang yang pendusta. Fir'aun mengatakan Nabi Musa pendusta, padahal dia yang mendusta, karena dia mengaku sebagai Tuhan. Nah itu ya, jadi minta dibikinkan, Fir'aun itu minta dibikinkan bangunan tinggi. Ya bahasa kitanya pencangkar langit lah. Yang membangunkan adalah Haman, terbuat dari tanah liat yang dibakar. Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa
bangunan itu dibangun oleh Haman. Dibangun oleh si Haman tadi. Seseorang kepercayaan Fir'aun. Pada saat itu tidak ada bangunan yang lebih tinggi darinya. Sebuah bangunan tinggi yang dibangun dengan bahan yang diolah melalui proses pembakaran. Oleh karena itu ia berkata seperti dalam ayat tadi, maka bakarlah wahai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat melihat Tuhannya Nabi Musa. Menurut ahlul kitab, dalam pelaksanaan pembangunan itu kaum Bani Israel sebenarnya tidak memberikan dukungan dan tidak pula mau membantunya, tetapi mereka dipaksa menyiapkan tanah, pasir, dan air yang diperlukan dalam setiap harinya dengan ukuran dan target tertentu. Jika membangkang, mereka dipaksa dan disiksa di luar batas pri kemanusiaan. Ya. Jadi pembangunan ini dipaksa, kerja paksa. Firaun mengerjakan paksa kepada Bani Israel, orang-orang Israel, untuk membuat bangunan yang tinggi tadi. Wallahu alam, apakah bangunan itu masih ada atau tidak zaman sekarang? Wallahu alam. Apakah itu piramid yang sekarang ini? Wallahu alam. Cuman di sini bangunan itu dilaksanakan walaupun sebenarnya orang-orang Israel tidak mau, karena orang Israel mengikuti Nabi Musa, tapi karena dipaksa. Orang Israel pada situ adalah orang yang dijadikan budak oleh Firaun, disuruh untuk bekerja, dipaksa untuk bekerja, untuk membangun bangunan tersebut. Nah, oleh karenanya kaum Bani Israel mereka mengadu kepada Nabi Musa. Dalam surah Al-A'raf ayat 129 Allah berfirman, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala 'asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ardh fayanzura kaifa ta'malun. Kaum Musa berkata, yakni kaum Bani Israel, kami telah ditindas oleh Fir'aun, udina, disakiti, ditindas, dipaksa, sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang. Jadi kaum Bani Israel, ya Musa, kami ini selalu disiksa oleh Fir'aun, ditindas sebelum engkau jadi nabi atau sesudah engkau jadi nabi. Ketika sebelum engkau berangkat meninggalkan kota Mesir ini ke daerah Madian, sampai engkau kembali, tetap saja Firaun ini menyiksa kami, memaksa kami, dan seterusnya. Ya, dia anggap budak. Tidak ada perubahan wahai Nabi Musa. Gimana kita ini? Lalu Nabi Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Nabi Musa menjanjikan kepada mereka bahwa kelak kemudian hari mereka akan memperoleh kemenangan dan berkuasa atas kaum Kipti. Kaum Kipti adalah kaum Mesir pada saat itu. Hal ini benar-benar menjadi kenyataan sebagai bukti atas kebenaran kenabiannya. Dan itu nanti terjadi pada saat Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Mungkin kita pernah cerita di sini, ya. Saya pernah cerita. Itu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, bahasa kitanya nih ya, engkau tidak marah kayak Allah kepada Fir'aun itu? Fir'aun itu dosanya gak alang-alang tanggung. Dia menyaingimu ya Allah. Dia bukan lagi mengaku jadi orang alim, mengaku orang wali, mengaku orang sakti, mengaku nabi. Enggak. Dia mengaku
sebagai Tuhan. Di Indonesia kayaknya belum pernah lagi ngaku jadi Tuhan. Gak ada orang ngaku jadi Tuhan. Tapi kalau namanya Tuhan ada. Saya pernah lihat KTP-nya orang itu, namanya Tuhan. Orang Madura, orang Tuhan. Ya, pernah ditayangkan di TV itu ya. Namanya Tuhan. Siapa namamu? Tuhan katanya. Dilihat betul KTP-nya namanya Tuhan. Di Indonesia belum ada orang ngaku jadi Tuhan. Kalau orang ngaku jadi wali, oh banyak. Orang ngaku jadi wali banyak. Di balik papan aja banyak orang ngaku jadi wali. Orang mengaku jadi nabi ada di Indonesia ini. Jadi rasul, jadi nabi. Bahkan sampai difilmkan mengaku rasul. Ada filmnya mengaku rasul. Salah satu pemainnya itu ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Allah yarham, mengaku rasul. Film itu keluar karena waktu itu banyak sekali orang ngaku jadi nabi di Indonesia ini. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jakarta, Ahmad Musodik, apalagi itu, ada siapa namanya, Tukimin di daerah mana itu, daerah Jawa mana itu, ada di Jombang ngaku nabi, macam-macam ngaku nabi. Dan yang paling dahsyat, ada satu orang yang mengaku jadi Jibril, dia Eden kah Edan. Makanya kata orang paling hebat tuh polisi Indonesia. Loh kenapa? Kalau di sana luar negeri paling-paling yang ditangkap teroris, yang ditangkap penjahat. Di Indonesia yang ditangkap, hebat. Nabi ditangkap, wali ditangkap, Jibril aja bisa ditangkap. Saking hebatnya itu polisi Indonesia. Ala kulli hal. Nah, Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah Ta'ala, minta untuk dibinasakan Fir'aun itu. Tapi doanya Nabi Musa itu tidak dikabulkan segera. Berapa lama doanya Nabi Musa dikabulkan? Nabi Musa untuk minta untuk dibinasakan Fir'aun tadi. Doanya Nabi Musa itu dikabulkan setelah 40 tahun namanya. Baru kabul tuh, bayangin. Jadi berdoa supaya minta dibinasakan Fir'aun tadi, karena saking ganasnya tidak bisa dilawan Fir'aun ini. Nabi Musa aja angkat tangan sudah. Sampai akhirnya cuma tangan Allah Ta'ala saja, kekuasaan Allah yang bisa membinasakan Fir'aun tadi. Dan itu terjadi kabulnya doanya Nabi Musa setelah 40 tahun namanya. Ada yang mengatakan, saya dengar ini cerita dari Abu Yasarwani. Kata Allah Ta'ala, hai Musa, sebenarnya tuh kalau bahasa Banjarnya nih ya, aku tuh gergetan banar lawan Fir'aun tuh, aku hendak membinasakan Fir'aun itu. Cuman dalam cerita itu ya, Abu Yasarani cerita, Allah yarham, cuman bahasa kitanya, kalau aku kata Allah hendak membinasakan Fir'aun tuh tidak jadi membinasakan. Lalu kata Nabi Musa, kenapa ya Allah? Karena ada satu sifat yang aku menjadi reda kemarahan itu, karena ada sifat yang baik dari Fir'aun itu. Lalu Nabi Musa berkata, emang sifat apa yang menjadikan murkamu itu menjadi reda wahai Allah? Fir'aun punya sifat yang baik apa? Kata Allah Ta'ala, Fir'aun itu kejam-kejamnya seperti itu, tapi dia masih orangnya pemurah, royal. Orangnya itu royal sekali, dermawan sekali, tapi kepada orang yang mendukung dia. Pokoknya kalau ada yang dukung Fir'aun, sudah hidup makmur tentram di Mesir itu. Nabi Musa heran, apakah itu ya Allah? Iya. Makanya disebutkan dalam riwayat hadis, as-sadaqatu tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah itu akan memadamkan kemarahan Allah Ta'ala. Yang tadi Allah jadi murka, enggak jadi marah gara-gara sedekah ini. Fir'aun itu punya sifat dermawan. Yang benar Allah, kata Nabi Musa bahasa kita. Benar kata Allah Ta'ala. Kalau enggak percaya, coba saja, tes. Maka dikatakan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam datang kepada Fir'aun di pagi hari dengan pakaian compang-camping, menyerupai orang miskin, dan Fir'aun tidak tahu itu bahwa Nabi Musa. Datang dia, Fir'aun,
ngetok istananya Firaun. Dibukain sama ajudannya. Ada apa? Aku mau ketemu Firaun. Siapa engkau? Aku nih rakyatnya. Cuman aku miskin, mau minta uang, minta makan. Sebentar. Lapor ke Firaun dulu. Laporkan ke Firaun. Kata Firaun, siapa itu? Orang miskin. Kata Firaun tuh, makanan banyak. Mau berapapun ambil, mau gandum, mau roti apa ambil. Kasihkan dia emas perak, terus tuh pulang, cepat. Kata Nabi Musa, supaya jangan terlalu banyak sih. Pulang, ambil, pulang, ambil, pulang. Nabi Musa ngambil banyak. Bukan untuk Nabi Musa, cuma ngetes, bener nggak Firaun itu pemurah. Pulang Nabi Musa, lalu dia berkata, kata Nabi Musa, bener nih Firaun ini pemurah. Tapi ini kan pagi hari, bisa saja otaknya Firaun itu lagi dingin, belum panas. Coba nanti siang hari ku datangin Firaun tuh, lagi pusing-pusingnya dia dengan rakyatnya, lagi pusing-pusingnya mengurusi bangunan. Ku datangi siang hari nanti, mau nggak dia ngasih sedekah? Datang lagi Nabi Musa dengan rupa yang lain, tapi ini marki miskin. Ketok lagi istananya, keluar ajudannya, ada apa? Saya orang miskin, saya rakyatnya, minta sedekah. Kata ajudannya, tunggu sebentar. Laporkan kepada Firaun. Kata Firaun, itu orang miskin, kasih apa yang dia mau ambil. Firaun lagi sibuk nih ngurus bangunan, ngurus ngontrol dia punya kerajaan. Tapi dia nggak lupa dengan sedekah. Ada miskin, bawa sudah, makanan, gandum, apa semuanya, emas, perak, bawa, pulang. Jangan lama-lama di sini, pulang, udah. Kasihkan makan anak istrinya. Pulang Nabi Musa, kata Nabi Musa, bener ini, sedekah ini dermawan nih Firaun. Cobalah nanti ke tengah malam, mau ku coba lagi. Tengah malam buta, kira-kira Firaun mau nggak memberikan sedekah pada orang-orang miskin? Akhirnya malam hari, ketika Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, maksudnya ketika Firaun lagi tidur istirahat di malam hari, tidur dia. Mau tidur, datanglah Nabi Musa. Tengah malam buta, jam 1, jam 2 begitu, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Nah, kebiasaan Firaun itu dikatakan dalam cerita itu, kisah Israiliyat, Firaun itu kalau tidur nggak mau diganggu dia. Tapi sebelum tidur, sebelum dia istirahat, dia sudah menyediakan sama ajudannya. Ini beras, ini gandum, ini makanan, ini macam-macam. Artinya kalau ada orang yang minta-minta tengah malam, kasihkan. Jadi Nabi Musa datang tengah malam, jam 1, jam 2 datang, ngetok istananya Firaun. Keluar ajudannya, siapa? Orang miskin. Ngapain? Minta sedekah. Mana Firaun? Kata ajudannya, Firaun nggak boleh diganggu, dia tidur, mau istirahat. Nah, terus gimana pun? Kata ajudannya, Firaun sudah menyediakan makanan, minuman, apa semuanya ada. Nah, itu ambil tuh. Nabi Musa ngambil lagi makanan, apa semuanya tadi. Bawa pulang. Nah, dari saat itulah Nabi Musa mengatakan, inilah kejelekan Firaun masih ada sifat baiknya, yaitu sifat dermawan tadi. Dan itulah disebutkan dalam Al-Quran, itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menunda doanya Nabi Musa untuk membinasakan Firaun, dan terjadilah pembantaian atau kebinasaan Firaun itu setelah 40 tahun dari doanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Itu luar biasa tuh ya, orang dermawan itu. Makanya kalau kita baca manaqib Syekh Muhammad Saman, ya, salah satu sifat orang wali itu, kalau ada orang wali ngaku jadi wali, ini ada yang paling menonjol ada 2. Kalau ibadah, kalau sholat itu jangan ditanya, itu sudah biasa, itu sudah harga mati bagi para wali. Tapi kalau ingin melihat apakah itu seorang wali atau tidak, 2 ini tanda ini. Yang pertama, orangnya pemurah. Orangnya nggak pelit. Dan semua orang wali pasti pemurah. Nggak mungkin orang ngaku wali tapi pelit. Nggak ada orang jadi wali pelit, nggak ada. Yang ada pemurah semua. Bahkan orang wali terkadang berani mereka berhutang untuk bersedekah. Jadi kalau nggak punya uang, saya utangin dulu, nanti saya ganti sebentar lagi. Berani para wali itu untuk
bersedekah, ya, berhutang untuk bersedekah itu berani orang wali. Nah, itu sering terjadi kepada para aulia, para wali-wali Allah Ta'ala. Pemurah. Yang kedua, sifat yang paling menonjol bagi para wali itu adalah orangnya kasih sayang. Kasih sayang, rahmah, amah, sayangnya itu luar biasa, umum. Bahkan dikatakan mereka punya kasih sayang itu bukan hanya sama manusia. Kalau sama manusia mah biasa. Mereka kasih sayang dengan binatang. Lihat kisahnya guru sekumpul itu. Terkadang beliau membawa 1 sendok gula. Jadi ambil dari dapur 1 sendok gula, kemudian taruh di depan pintu, depan pintu teras. Ditanya orang, kenapa guru? Ada apa kau taruh gula? Aku hendak bersedekah lawan semut, Jarsidin. Semut saja diberikan gula. Itu wali-wali tadi itu. Rahmahnya bukan hanya kepada manusia, tapi rahmahnya itu kepada binatang. Kalau sama manusia jangan ditanya lagi. Bahkan wallah alam benar atau tidaknya, cuman cerita itu tersebar di mana-mana bahwa guru sekumpul itu miliaran menyumbang ke Palestina itu. Nyumbang ke Palestina miliaran. Sudah meninggal baru orang tahu. Nah, itu. Bahkan rahmahnya, kasih sayang mereka bukan hanya kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan mereka sayang. Mereka tidak mau mencabut pohon sembarangan. Mereka tidak mau membakar sembarangan. Nah, punya tata keramah, saking begitunya itu rahmahnya. Dan saking begitu rahmahnya, maka murid-murid beliau, murid para wali ini terkadang bukan hanya dari bangsa manusia, bangsa jin ada. Bangsa jin ada. Binatang-binatang walaupun mereka tidak belajar, tapi binatang-binatang ini pun menjadi teman bagi para wali itu. Saking rahmanya begitu, binatang berbalik kasih dengan mereka. Nah, itu yang paling menonjol sifat daripada aulia ta'ala tadi. Nah, jakanya Firaun itu punya sifat rahmah bisa jadi wali. Dia cuma satu aja, pemurah, nggak kasih sayang, ya, nggak kasih sayang sama orang. Ala kulli hal, ya, seperti itu. Baik, cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang, dan semoga ada manfaatnya. Insyaallah nanti tanggal 24 Desember kalau tidak ada halangan, saya akan berangkat umroh. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umroh bareng kami. Itu 12 hari, paketnya 32 juta. Masih ada seat yang kosong. Ya, jadi siapa tahu ada yang kepingin mendaftar 12 hari 32 juta, berangkat tanggal 24 Desember 2023. Ya, kalau ada segera mendaftar supaya kita bisa atur jadwalnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.